grab your seat, relax your back, and enjoy the show. Familiar ground. Many people surrounded him. Most of them asked about what happened to the boy who was laying constantly on the ground. Mbak, ini kok tidak bangun-bangun ya? Mati dia. Kamu ini loh. Enggak lah, orang masih gelar ini. Kok iso ya dia ada di sini? Semalam pasti habis bertugas di istana iki. A young man came and approached the car hastily. He will interrupt. When he finally did, he realized that he was in a strange place, and what was worse was that he was in someone else. Kakak dek. Dan bagus. Saiki wis wayahe kamu dan bagus oma-oma. Napa sampun wayahe, Bu? Nggih dan bagus. Saiki dan bagus sampun dados raja. Dan raja itu akhir permaisuri. Kami ngajak kerajaan. Dek. Kakak. Bu, kerajaan puniki sampun gak pati ingkang kiat. Pati sing sampun damel Majapahit dados kampung ageng nanging terus napa sing disancaken Ibu. Saniki wis wayahe kula manusi permaisuri. Nggih, Nak. Ibu sampun nimbali perwis kerajaan. Kami melukiskan calon permaisuri ini pun. Then, Prabangkara and Enzo entered the room, greeting His Majesty Hayam. Salam Paduka Raja. Kulo Prabangkara sampun beto gambar para gadis ingkang ajeng dados calon permaisurine panjenengan. Enzo then approached His Majesty Hayam to give him the result of Prabangkara's painting. Then, Hayam sat on his throne while looking at Prabangkara's paintings. Kula sampun samarep sedaya lukisan nanging boten wonten ing napa warna. Nggih Paduka Raja, kulo ajeng madosi malih. Di sana, pulau yang datang kerajaan Galuh. Wonten putri sing ayu rupane. Dina kuriku bangga marga putri kerajaan Galuh. Nggih Ibu Suri. Enzo and Prabangkara then immediately left Hayam throne room and went to the Galuh kingdom at that very moment. Kita pergi pakai apa? Dek, Yo naik kereta kuda toh. Krepi kudane sopo?
Ih, kami patut semua buat. Hayo tuh, kurang kalem. Prabhakara and Enzo were relieved when they found out that Tita Rasmi was not aware of their presences. Baiklah, sudah cukup. Ayo kita segera kembali ke Majapahit sebelum hari semakin gelap. Oh, oke. Sangat cantik. Saya ingin tahu bagaimana sikapmu. Bu Suri, sejujurnya hamba kurang setuju apabila Putri Sunagalu itu akan menjadikan permaisuri. Sunagalu adalah satu-satunya wilayah yang belum mau menyatu dengan Majapahit. Padahal dari Sumatera hingga Maluku di timur, semuanya telah mengakui kebesaran Majapahit. Hamba telah memberikan waktu pada Sunagalu untuk memutuskan menyatu dengan Majapahit, atau hamba sendiri yang akan mengirimkan pasukan untuk menggilas mereka. Bagaimana? Saya minta maaf. Tidak minta maaf. Hamba telah memberikan pendapat. Maaf Bu Suri, hamba tidak punya banyak waktu. Hamba undur diri. Hearing Gajah Pada's answer, Tribhuwana Tunggadewi was worried. She didn't want bloodshed to occur. Meanwhile, the Majapahit Aduh, akhirnya sampai juga. Encok Iki, ayo Mas Enzo, kita cepat beritahu Ibu Suri. Oke, ayo Prabhakara. Enzo and Prabhakara then headed to Hayam Wuru's throne room where Tribhuwana and Gajah Mada were already present. They both worshipped them. Salam Paduka, hamba dan Enzo hendak memberikan lukisan Putri Tita Rasmi. Silakan Tuan membukanya. Then, Hayam Wuruk opened the scroll of the painting that Prabhakara had given him. How surprised Hayam Wuruk was when he saw the beauty of Prabhakara's painting. He was stunned when he saw the beautiful face of Princess Tita Rasmi. Prabhakara, apakah benar? Ini Putri Kerajaan Sunagalu yang Ibu katakan? Betul Paduka, ini memang benar Putri Tita Rasmi yang tempoh hari Ibu Suri katakan Tuan. Berikan aku waktu untuk memikirkan maksud Ibu. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sudah membuat keputusan? Baiklah kalau begitu. Prabhakara, okekan aku untuk melamarnya. Ibu, tolong umumkan ke seluruh istana agar segera menyiapkan pesta pernikahan untukku. Kurasa aku tak dapat menunggu lebih lama lagi. Anakku, apa kau sudah merasa yakin? Ibunda, aku tak pernah merasa seyakin ini. Baiklah, Prabhakara, segeralah pergi ke Sunagalu. Pesan bahagia pada keluarga kerajaan. Sebentar, saya beritahu Raja dulu. Tuan, ada tamu dari kerajaan Majapahit. Haruskah saya memperbolehkannya masuk? Biarkan mereka masuk. Salam hormat kepada Yang Mulia Raja. Hamba adalah Prabhakara, utusan dari Kerajaan Majapahit, izin menyampaikan sebuah kabar bahagia. Dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Hamba datang kemari untuk menyampaikan pesan bahwa Yang Mulia Raja Majapahit, Hayam Wuruk, telah memutuskan untuk melamar dan menikahi Putri Kerajaan Sunagalu, Citra Rasmi, sebagai istri. Gusti, ini sungguh kabar yang sangat bahagia. Dayang, cepat panggilkan Citra Rasmi kemari. One of the ladies in waiting rushed to summon Tita Rasmi on orders from His Majesty. Tita Rasmi, who was confused by the sudden and urgent call, immediately rushed to accept the call, accompanied by her other ladies in waiting. Ada apa wahai ayahanda memanggilku? Wahai putriku, ayah baru saja mendapat kabar bahagia untukmu. Kemarilah. Siapa para tuan muda ini, wahai ayah? Salam hormat kepada Tuan Putri. Hamba adalah utusan dari Kerajaan Majapahit. Hamba kemari untuk menyampaikan lamaran untuk menikahi Tuan Putri dari Baginda Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Bagaimana putriku? Lamaran dari Majapahit, apakah akan kau terima atau kau tolak? Ini sungguh lamaran yang sangat baik untukmu. Selain kau akan menjadi permaisuri dari Raja Besar Majapahit, kau akan bisa menikmati keindahan Nusantara di luar kerajaan ini. Baiklah, jika ayah pun menyetujuinya, maka aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Keputusan yang bijak putriku. Baiklah, wahai Prabhakara, kembalilah dan sampaikan pesan saya kepada Baginda Raja Hayam Wuruk bahwa kami menerima lamarannya. Kami juga akan mengunjungi kerajaan Majapahit dalam 1 minggu ke depan. Dengan segala hormat, Yang Mulia Raja, hamba izin mengundurkan diri. Prabhakara immediately left the Sunagalu kingdom and returned to the Majapahit kingdom to convey the message that King Lingam... Masuklah, Ibu.
Putriku, apakah kau baik-baik saja? Ibu, tentu saja aku baik-baik saja. Walaupun aku merasa sedikit gugup. Putriku, kau adalah putriku yang cantik. Selain kecantikanmu, kau memiliki hati yang lembut dan bijaksana. Ingat itu selalu. Kau mungkin sudah tahu bahwa kehidupan di pernikahan tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi, ibu yakin kau bisa melewati itu semua dengan keteguhan hati yang kau miliki. Kau juga masih memiliki ibu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu mendukungmu. Dimanapun, kapanpun kau berada, ibu akan selalu berada di sisimu. Ibu, terima kasih karena telah menjadi ibu yang selalu kita resmi harapkan. Aku berjanji akan selalu tangguh apapun kesulitan yang akan aku hadapi ke depannya. Itu baru putri kebanggaan ibu. Marriage between King Hayamuru and Princess Chitarasmi. He was fully against the marriage. Therefore, he had been looking all day for various ways to destroy the marriage and make the Sundagalu kingdom admit their loyalty to the Majapahit kingdom, so that the Nusantara could be completely united by him. Ini semua tak bisa dibiarkan. Aku tidak boleh membiarkan kerajaan Majapahit hidup berdampingan dengan kerajaan Sundagalu. Seharusnya kerajaan Sundagalu lah yang takluk pada kerajaan besar Majapahit. Apa yang harus aku lakukan? Tuan Mahapati, izinkan saya masuk. Siapakah itu? Izinkan saya mengusulkan sesuatu. Baiklah, silakan masuk. Yang mulia, saya memiliki usulan. Usulan? Apakah itu? Sebaiknya kau memberi usulan yang bagus, atau jika tidak, Bagaimana jika kita menghubungi rombongan mereka ketika dia tengah perjalanan kemari? Dengan begitu, kita bisa mengancam mereka untuk takluk pada kerajaan Majapahit dan menyerahkan putri itu sebagai persembahan pada kita terlebih dahulu sebelum bisa mengunjungi istana kerajaan Baginda Raja Hayamuruk. menopang mereka ya. Itu adalah ide yang cemerlang, wahai prajuritku. Dengan begitu janjiku untuk menyatukan seluruh kerajaan akan tercapai, dan Baginda Raja Hayamuruk akan memangangkanku sebagai mahapatinya. Persiapkan seluruh pasukan. Kita akan mengepung mereka ketika mereka tidak sampai di kerajaan. Siap, laksanakan. Without them realizing, someone was eavesdropping on the conversation from behind the wall. However, he remembered that this was in the storyline of the Bubatuar that he had heard about when he was still in his original timeline. Duh, aku lupa kalau di cerita aslinya Gajah Mada juga ngerjain ini. Aku harus gimana ini? Lebih baik aku langsung laporin ke Raja Hayamuruk aja ya. One week after the marriage proposal is accepted, in the early hour of the morning before they left, King Linggabwana made sure all the equipment for their wedding was ready. Putriku, apakah kau sudah siap? Pastikan semua barang dan perlengkapan untuk pernikahannya tidak tertinggal satupun. Baik ayah, aku tadi sudah memastikan semua perlengkapan yang perlu dibawa tidak ada yang tertinggal satupun. Terima kasih sudah mengingatkan ayah. Bagus. Pastikan kau juga sudah makan dengan cukup karena kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Baik ayah. Baiklah kalau begitu, persiapkan dirimu putriku. Kita akan berangkat dalam waktu 2 jam lagi. Baik ibu. Prajurit, That way, they all got ready to travel to the Mahapat's evil plan. Salam Paduka Raja. Hamba izin memberitahu kabar mendesak yang perlu Paduka dengarkan. Kabar mendesakan? Apa itu? Beritahu aku. Tempoh hari lalu, hamba mendengarkan Tuan Majapahit Gajah Mada beserta pasukannya yang merencanakan pengepungan terhadap rombongan kerajaan Sundagalu yang hendak kemari untuk pernikahan dan menjadikan putri kerajaan Sundagalu sebagai persembahan. Apa? Gajah Mada berencana untuk mengepung rombongan putri dan menjadikannya persembahan? Itu benar, Paduka. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Apakah pasukan Gajah Mada sudah meninggalkan istana? Hamba melihat pasukan Gajah Mada sudah pergi meninggalkan istana sejak dini hari tadi yang mulai busur. Berani-beraninya Gajah Mada merencanakan kejahatan di belakangku. Aku harus menghentikannya. Siapa seluruh pasukan? Kita akan menyusulnya. Hayam
Hayam Wuruk, Tribhuwana, and Enzo, along with the remaining Majapahit kingdom troops, rushed to the location. Arriving in Majapahit, the Sunda Galuh kingdom entered the Buba Field area. Buba Field is an open arena located north of the Majapahit city. King Lingga Buana, as the leader of the group, decided to set up tents as a place to rest for a while. Kita istirahat sejenak di sini. Daya, siapkan tenda-tenda. However, unexpectedly, when the Sunda Galuh group was about to rest, they were intercepted by troops led by Gajah Mada, whose number was many times greater than that of the Sunda Galuh bridal party. Hei, Sunda Galuh! Siapa kau? Dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada. Aku ingin Sunda Galuh menyatakan takluk pada Majapahit dan menyerahkan kita resmi sebagai persembahan. Jika tidak, akan kubunuh kalian semua. Apa yang kau maksud? Apakah ini semuanya jebakan untuk kami agar kerajaan Sunda Galuh takut padamu? Putriku, kembalilah ke tendamu, biar ayah yang berbicara kepadanya. Tapi ayah, Darasmi, sebaiknya kita turuti ucapan ayahmu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Apa maumu dan mengapa kerajaan Majapahit mengkhianati kami? Bukankah alasannya sudah jelas? Tentu saja ini semua hanyalah jebakan agar kerajaan Sunda Galuh takluk kepada kerajaan Majapahit sebagaimana mestinya. Kami tidak akan pernah tunduk kepada kerajaan Majapahit. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, maka kami tak punya pilihan yang lain. Pasukan, serang! Chaos ensues. The war was unfair, even though the bridal party brought sufficient weapons because they were not prepared for war. The Galuh Sundanese people still fought to defend their self-respect. Maharaja Lingga Buana and his troops died as a result of the attack. Citra resmi. Kemarilah, aku akan membawamu sebagai persembahan untuk kerajaan Majapahit. Siapa kau? Minggirlah, aku tidak butuh kau. Aku hanya membutuhkan cita resmi. Minggirlah. Jangan! Ambillah saja kerajaan Sunda Galuh. Tetapi janganlah kau ambil putriku. Baiklah, jika itu yang engkau inginkan. Tidak! Ibu! However, for unknown reason, in the corner of the battlefield, Citra Lesmi smiled with her eyes wide open, as if entertained by the bloodshed and piles of corpses that lay before her eyes. Biarkanlah aku mati. Biarkan aku menyusul semua orang yang kusayangi. Oh, betapa malangnya diri kau, Sri Baginda Hayam Wuruk. Sebentar lagi kau akan meratap dan bisa karena telah membuat hidupku penuh dengan penderitaan. Apa yang ingin kau lakukan, Citra Resmi? Sebaiknya kau jangan gegabah. After saying these emotional sentences, the princess evidently killed herself by stabbing a hairpin straight into her heart. Hayam Wuruk, Tribhuwana, and Enzo, along with the remaining troops, had arrived at the place of the bloodshed occurred. But it was too late. King Hayam Wuruk was shocked when he saw the body of Princess Citra Resmi laying in front of him. His heart hurt as if all this happened
more the loveless body of Princess Chitrarasmi, the girl he Raja saw. Malang, apa yang telah kau lakukan? Awas kau. Gajah Mada, apa yang telah kau perbuat? Berani-beraninya kau melawan kehendak raja. Kau sama sekali tidak pantas menjadi Mahapati. Ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri yang tidak mau mengakui kedaulatan Majapahit. Kau benar-benar keterlaluan. Bu Suri, saya tak bersalah. Saya hanya menjalankan tugas mulia saya sebagai Mahapati kebanggaan kerajaan ini. Gajah Mada, ketika kamu bersuara, apa yang telah kau perbuat? Kau yang selalu menyebut diri sebagai permaisuri kerajaan sambil. Tapi apa yang sudah kau lakukan? Kau umumnya. Yang mulia, bukankah tujuan kita adalah untuk menyatukan seluruh Nusantara? Aku bahkan sudah bersumpah untuk hal itu. Katakan, di mana salahku? Kesalahan kau adalah kau berpikir bahwa menyatukan Nusantara adalah dengan cara mengajukan kerajaan hebat lainnya. Apakah kau tidak pernah berpikir jika kita semua berpendampingan dengan damai akan lebih baik untuk kerajaan kita, bahkan untuk Nusantara? Tapi yang mulia, Kau ambil hukuman tiba atas perbuatan yang kecil ini. Kau akan membayarnya seumur hidup. Prajurit, bawa dia. In this way, Mahapati Gajah Mada did not say anything again. King Harapuruk ordered all troops to clear the battlefield and bury the bodies of Sutagalu with great respect. Enzo witnessed all the entire sad scene that occurred in front of him when he arrived at the scene of the bloodshed. He blamed himself for failing to prevent this unfortunate bloodshed. Sekarang aku gagal mencegahnya. Sesungguhnya apa tujuan semesta ini mengirimku kembali ke masa ini? Apakah untuk membuatku menyaksikan seluruh sejarah malam terulang kembali di hadapanku? Mengapa harus diriku? Aku hanya ingin pulang. When Enzo was contemplating his failure, suddenly someone tapped him on the shoulder from behind. Immediately, Enzo turned around. Wah, Bapak kan? Bagaimana, nak? Apakah kamu telah mempelajari sesuatu? Maksud Bapak apa ya? Hah? Jangan-jangan Bapak? Betul, nak. Bapaklah yang membuatmu kembali ke masa ini. Tapi kok bisa sih? Enggak. Kenapa Bapak ngirim aku kembali ke masa ini? Anggap saja kamu adalah orang beruntung yang terpilih untuk menyaksikan kembali sejarah besar ini, nak. Tapi kenapa aku harus lihat ulang sejarah ini lagi? Kalau di akhir-akhirnya, gak ada yang bisa berubah sama sekali. The old man was silent for a moment before smiling again at Enzo. Nah, tujuanmu mengirim kembali ke masa ini bukanlah untuk mengubah sejarahnya. Ingatlah, nak. Kamu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi bagaimanapun caranya. Lalu kenapa? Kenapa aku harus dikirim ke masa lalu kalau kayak gitu? Setiap cerita pasti memiliki maknanya tersendiri. Ini adalah salah satu cerita hebat yang ada di antara banyaknya cerita hebat lainnya. Lihatlah, nak, di cerita ini keserakahan Gajah Mada telah membuat dirinya sendiri sengsara. Dan Bapak yakin selain hal itu, kamu pasti banyak mempelajari hal baru lainnya yang dapat kamu ambil. Setelah ini, kamu akan menjalani ceritamu sendiri. Buatlah ceritamu menjadi cerita yang sangat hebat di sepanjang sejarah hidupmu. Jangan terjatuh ke dalam lubang serapan yang sama dan tetaplah yakin kepada hatimu sendiri. Hanya itu yang ingin Bapak sampaikan, nak. Walaupun Bapak yakin kamu pasti memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi maafkan Bapak tua ini, yang tidak memiliki waktu untuk menjawab pertanyaanmu. Bapak akan mengembalikanmu kembali ke masa depan sekarang juga. Loh, Bapak, tunggu! Before Enzo had time to digest all the old man's word, Enzo suddenly felt his head spinning again. His vision blurred and he felt like he was going to faint. Then in an instant, Enzo's body fell and darkness filled his face.
Kak, ayo saya. Ini Buana ya. Ingatkan saat dulu ketika kelas 1 kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling bergerak, tetapi juga tampan. Bukan telah dasar.